Silakan. Berkesan itu menurut saya itu di mana saya terlibat langsung dalam proses pemeliharaan kambing perah dan sapi perah. Setelah itu mulai dari proses pemerahan, lalu diolah menjadi produk siap konsumsi seperti permen susu, es krim, yogurt, lalu di dipasarkan. Sempat panen. Kalau untuk tanaman yang kami budidaya sendiri setelah 2 bulan di sana, kami melakukan pemanian itu 3 kali. 3 kali ya? 3 kali. Karena itu kan tanaman timun, dia kan jangka pendek bisa cepat panen. Jadi kami melakukan pemanian juga. Jadi waktu itu panennya mentimun ya? Ya, teman-teman. Tadi adik Juven menghasilkan susu dan adik menghasilkan mentimun. Ini luar biasa. Kurang lebih 2 bulan adik berdua bisa praktek dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Dan ini adalah salah satu cerita yang sangat menarik menurut saya. Dan halo sahabat-sahabat podcast Unika Wetabula. Selamat datang kembali dalam podcast Unika Wetabula, tempat berbagi cerita, pengalaman, dan inspirasi. Saya, Luis Lere, akan menemani sahabat-sahabat podcast Unika Wetabula dalam dialog kali ini. Saya akan mengawalinya dengan sebuah pantun. Minum kopi di bawah jendela ditemani dengan roti rasa vanila. Podcast Unika Wetabula sudah mengudara. Ayo tonton terus biar gembira. Sahabat podcast Unika Wetabula, topik kita pada hari ini cukup menarik. Refleksi mahasiswa setelah melaksanakan PKL atau praktek kerja lapangan dari program studi agroteknologi dan peternakan dari Fakultas Sains dan Teknologi. Sahabat podcast Unika Wetabula, tentunya pasti ceritanya menarik dan kita sama-sama akan mendengarkan pengalaman dan cerita dari narasumber kita pada hari ini. Dan sudah hadir bersama dengan saya adik-adik mahasiswa. Langsung saja adik Juven dan adik Yoren. Selamat datang dalam podcast Unika Wetabula adik berdua. Apa kabar? Baik. Luar biasa, terima kasih untuk kesempatan adik berdua sudah bersama untuk berbagi pengalaman dan cerita dalam podcast Unika Wetabula. Baik adik, untuk pertama pasti sahabat-sahabat podcast Unika Wetabula penasaran. Siapa sih adik berdua yang sebenarnya tampang ganteng dan cantik, tetapi perlu ditahu dong. Apakah adik berdua semester berapa dan prodi apa dan kemudian seriannya bagaimana. Saya langsung saja untuk awal ini saya akan perkenalkan narasumber saya. Saya akan berikan waktu kepada narasumber saya. Adik berdua silakan memperkenalkan diri. Siapa yang duluan nih? Adik Juven atau adik Yoren? Oke, adik Yoren, silakan. Halo sahabat-sahabat Unika Wetabula. Saya Yoharna, saya mahasiswa dari Agroteknologi semester 7. Di sini saya senang sekali bisa berbagi pengalaman selama pekan kurang lebih 2 bulan di Sumba. Semoga cerita kami sebentar bisa menjadi inspirasi untuk adik-adik selanjutnya yang akan turun pertanian. Oke, selanjutnya Teh Juven. Halo sahabat Unika Wetabula, terima kasih kesempatan ini. Saya atas nama Juventus Lere, Prodi Peternakan semester 7. Semoga pengalaman saya bisa memotivasi adik-adik yang akan PTL selanjutnya. Oke, terima kasih banyak untuk perkenalan ini. Ternyata inilah dua narasumber kita hari ini, sahabat-sahabat podcast Unika Wetabula, dan yang mereka sudah siap untuk bercerita pengalaman selama melaksanakan praktik kerja lapangan di 2 tempat yang berbeda. Satunya dari Sumba, praktek PKL-nya di Sumba, dan yang satu di Jawa. Dan pasti dengan pengalaman dan tantangan yang cukup berbeda. Saya langsung saja adik berdua. Kita ini akan bercerita santai saja. Adik-adik silakan berbagi apa saja yang mungkin jadi pengalaman adik berdua selama melaksanakan praktik kerja lapangan di adik Yoren di Sumba sendiri ya. Super. Kalau adik Juven di Jawa. Iya. Kira-kira di Jawa mana itu? Jawa Timur. Jawa Timur ya. Tepatnya di kota Singosari Malang. Singosari Malang. Kalau adik Yoren? Saya di Sumba Timur, tepatnya di Lewa. Di Lewa. Oke, baik sekali. Oke. Untuk yang pertama ini saya hanya pengen sekali adik-adik berdua bercerita kira-kira gambaran umum pelaksanaan PKL ini, dan kemudian adik berdua ditempatkan di mana dan sebagai apa di tempat itu, dan kemudian apa sih aktivitasnya.
Silakan, siapa yang mau duluan berbagi cerita? Adik duluan. Ya, saya Oke, di sini saya akan berbagi pengalaman selama PKL di Lewa selama kurang lebih 2 bulan. Kami PKL di sana itu kami langsung ke praktek lahan keringnya. Langsung di bidang lahan kering kami dikasih lahan. Jadi selama kami di sana itu kami diajarkan bagaimana praktek kerja lapangan itu ya sebenarnya. Karena mungkin di kampus itu mungkin karena ya dapat teorinya. Tapi setelah kami tunggu PKL di Lewa kami bisa tahu bagaimana tantangan semua dinamikanya di selama dari PKL di Lewa. Nah, selama di Lewa itu kami dikasih lahan untuk budidaya sendiri tanaman. Itu satu komoditi, yaitu tanaman timun. Selama kami mulai budidaya tanaman itu kami dibimbing oleh mentor lapangan. Ada Bapak Ferry di sana, sama Kakak In, Kakak Pandi, dan beberapa anggota di sana juga. Kami tidak dilepas sendiri. Dan mungkin karena di kampus kami itu mungkin hanya sekedar materi, dan kami masih kayak kurang paham mengenai peralatan pertanian apa semua, kami di sana itu diajarkan. Jadi kami bisa paham cara menggunakan teknologi pertanian yang canggih. Jadi kami bisa memahami cara penggunaan irigasi tetes dan hal lainnya. Oke, baik, saya beralih ke Adik Juven. Kalau dari Adik Juven sendiri, kira-kira cerita Sedikit menceritakan, nama UPT itu UPT PT HMT Singosari Malang. Unit pelaksanaan teknis, pembibitan ternak dan hijauan makan ternak. Di UPT tersebut ada 5 pos. Yang pertama ada pos lab, pos lahan, pos kambing perah, dan pos sapi. Itu kegiatan yang kami praktek di situ. Itu adalah pos-pos kami. Jadi setiap minggu itu kami akan rolling untuk ini pindah-pindah pos supaya kami bisa dapat semua aktivitas di situ. luar biasa. Berarti di situ juga tempat sekumpulan teman-teman di situ bekerja langsung di kandang atau langsung di kandang ternak ya. Berarti banyak hal yang memang dipelajari dari bagaimana mengurus merawat ternak. Baik sekali, ini luar biasa, dan ini pengalaman pertama adik berdua melakukan PKL. Oke, baik, saya sedikit bertanya lagi tentang apa sih posisi adik-adik mereka di tempat itu. Mungkin adik Yorem atau adik Juven pasti dong punya posisi di situ. Saya di sana sebagai apa di situ dan mendampingi atau mungkin renir sesuatu atau mengkontrol teman. Adik Yorem, apakah adik Yorem sebagai ketua koordinator gitu di sana? Juga dari saya sedikit. Kalau untuk kami di SPR, Sekolah Pertanian Lapangan di BBU Dewa, kami tidak dikasih posisi. Kami lebih ke langsung terjun praktek langsung ke lapangan. Jadi kami itu yang 6 orang, kami tidak dikasih posisi. Dan kami hanya dibimbing untuk mulai mengolah lahan sendiri. Berarti langsung di bawah naungan koordinator tempat perusahaan itu ya. Kalau adik Juven sendiri bagaimana? Sama juga, kami langsung ditempatkan saja, mulai langsung praktek itu langsung di kandang. Langsung di kandang langsung ya. Baik, yang berikutnya saya mau bertanya lagi. Ya pastinya di tempat praktek lapangan adik-adik pasti ada kesan yang menarik, baik itu dalam proses aktivitas kegiatan ataupun kesan yang menarik mungkin hubungan dengan orang-orang di sekitar situ. Silakan adik berdua mungkin berbagi sedikit kesan apa sih yang menarik dari tempat kegiatan atau tempat Silakan. Berkesan itu menurut saya itu di mana saya terlibat langsung dalam proses pemeliharaan kambing perah dan sapi perah. Setelah itu mulai dari proses pemerahan, lalu diolah menjadi produk siap konsumsi seperti permen susu, es krim, yogurt, lalu dipasarkan. luar biasa ya. Berarti adik juga ikut terjun untuk macam kalau seandainya kita melakukan aktivitas perah susu sapi langsung bisa Terlibat langsung. berarti bisa nih. Bisa. Ya, kalau ada sapi-sapi di Sumba ini bisa ya. Iya. Kalau seandainya ada perusahaan sapi untuk perah susu, adik sudah punya pengalaman. Dan saya pikir ini adalah pengalaman sangat berharga untuk adik Tuhan sendiri. Kalau adik Joren? Kalau saya kesan sama di SPR, mungkin terlebih kami diajarkan cara pemasaran.
Karena kan mas kemarin itu sempat tetap kalau kami kurang paham mengenai pemasaran, jadi kami diterjunin langsung kita panen hasil budidaya dari tanaman hortikultura itu, habis itu kita pasarkan ke pasar, kita sendiri yang pasarkan. Jadi semua yang jenis hortikultura itu kami pasarkan sendiri. Wah. Jadi kami diajarkan cara pemasarannya bagaimana, tekniknya bagaimana, cara berkomunikasi dengan pasar itu bagaimana, yang kayak pembeli, penjual apa semua kan diajar seperti itu. Dan kesan itu sangat sangat menginspirasi ke kami yang baru turun PKR. Habis itu setelah kami melihat hal seperti itu, kami punya semangat juga semakin. Luar biasa. Ini berarti adik mereka waktu itu mengelola lahan kemudian apakah sempat panen begitu? Sempat panen. Ah. Kalau untuk tanaman yang kami budidaya sendiri setelah 2 bulan di sana, kami melakukan pemanian itu 3 kali. 3 kali ya? 3 kali. Karena itu kan tanaman timun, dia kan jangka pendek bisa cepat panen. Jadi kami melakukan pemanian juga. Jadi waktu itu panennya mentimun ya? Ya, teman-teman. Tadi adik Jupen menghasilkan susu dan adik menghasilkan mentimun. Ini luar biasa. Adik-adik boleh cerita dong tantangan apa saja yang bisa diceritakan atau yang dialami selama melaksanakan PKL. Kalau saya itu tantangan di sana itu adaptasi pekerjaan fisik yang memang cukup padat karena sudah ada jadwalnya, masuk dengan jam 6.30, nanti istirahat di jam 12, masuk kembali lagi jam 1. Wah, itu kan kalau di sini itu belum biasa. Ini mungkin biasa bangun lambat dari. Luar biasa. Berarti ini kayak tiba-tiba ada jadwal yang padat itu dan harus menyesuaikan diri. Ini luar biasa. Jadi kebiasaan buruk di sini bisa berubah sampai di sana ya. Iya. Luar biasa ya. Saya senang kalau seandainya ada perubahan dari pribadi mahasiswa dalam hal ketika sudah melakukan kegiatan. Kalau adik, Kalau saya tantangan di sana di Binawa itu mungkin sedikit berbeda dengan kita yang di Sumba Barat dan Sumba Timur. Yang pertama itu mungkin budaya. Kita itu harus bisa menyesuaikan diri dengan budaya di sana. Dan kedua itu kita perlu beradaptasi dengan wilayah di sana. Perlu penyesuaian diri, komunikasi dengan masyarakat di sana. Dan tantangan berikutnya itu ya waktu, sama dengan kayak kakak juga waktu. Kami di sana diminta masuk jam 7.30, habis itu ada istirahat, nanti masuknya lagi jam 3. Dari kebiasaan ya, dari SDD yang lambat masuk kerja atau masuk kampus sampai di sana dirubah total. Karena kami ada absensinya, lihat keadilannya bagaimana, apa semua. Dan tantangan berikutnya itu mungkin ini pas turun lahannya. Di sana kan bukan hanya kami mahasiswa yang praktek, ada juga adik-adik SMK. Nah, adik-adik SMK mereka yang terdikus di rangka waktu, mereka lebih paham mengenai dunia pertanian. Ketimbang kami yang mahasiswa. Di situ kami sedikit kayak rasa agak sedikit mungkin bilang malu atau bagaimana. Tapi walaupun mereka ini SMA, mereka mengajari kami yang lebih kakak gitu. Biasa. Dari pengalaman itu, tantangannya seperti itu. Dari kami sampai di sana kami harus mulai yang hal baru, mulai dari nol lagi. Bagaimana buka lahan yang benar, bagaimana persemaian yang benar, penggunaan teknologi pertanian yang benar. Itu tantangan yang kami alami di sana. untung juga sudah cukup ya. Artinya teori yang adik mereka sudah dapatkan di kampus. Dan hanya memang dalam situasi prakteknya mungkin tidak sesuai dengan apa namanya. Ya bekalnya adik ada teorinya. Tapi memang di lapangan selalu berubah. Dan itu adalah salah satu tantangan tersendiri. Luar biasa. Apalagi daerah Lewa ini dingin ya. Nah, Malam dingin tapi siangnya siangnya panas. Tapi yang penting malam dingin ya. Kalau siang yang dingin yang repot ini kayaknya. Baik. Ini kita akan lanjut lagi nih. Ini saya mau bertanya lagi. Bagaimana adik berdua mereka bisa mengatasi apa namanya tantangan yang atau persoalan yang dihapus. Sudah pasti nih. Dalam kegiatan PKL pasti ada persoalan atau hal-hal yang mungkin di luar dari dugaan. Tapi yang pastinya adik mereka bisa melewati. Nah saya mau pengen dengar. Dikira ada persoalan atau masalah di tempat kegiatan itu dan bagaimana cara adik berdua untuk menyelesaikan persoalan. Silakan, ini siapa yang duluan? Kalau mengenai kondor saya mengenai adaptasi apa tadi itu, saya mengatasinya dengan membangun kerjasama antara teman peserta PKR, berkomunikasi baik dengan pegawai di sana, lalu
sering bertanya. Kalau dari saya mungkin yang lebih utama itu, kalau di kami sana kan sekolah pertanian lapangan rumah kita, ya kemungkinan kita lebih tanya peraturannya. Peraturannya bagaimana setelah kita tahu peraturannya baru mulai komunikasi yang baik dengan kepala sekolahnya, Ya. tentu lapangannya sampai dengan anggota-anggota lainnya. Jadi untuk mengatasi semua solusi atau tantangan yang kami alami di sana itu kita lebih tanya ke mentor. Ini kami melakukan kesalahan seperti ini, kami harus bagaimana? Iya. Apakah kami harus merubahnya atau bagaimana? Ada solusi lain? Kami bertanya. Yang paling penting kan di sana itu komunikasi. Komunikasi. Nah, ini yang jelas ya, bahwa untuk bisa beradaptasi di tempat baru, yang pastinya kita perlu membangun hubungan supaya kita tahu situasi di situ. Ini luar biasa, menyelesaikan masalah di tempat-tempat baru itu dengan cara yang cukup unik, tetapi ini juga cara membangun komunikasi. Luar biasa, terima kasih adik berdua. Dan mau penarikan atau pulang, ada tidak yang terlintas dalam pikiran adik? Apa ya sebenarnya yang pikir? Kalau dari saya ada, ya mungkin karena kami juga sudah nyaman di Rewa dengan lingkungannya, tempat PKL-nya, apalagi keluarga tempat kamu PKL di situ nyaman sekali. Pas bilang besok penarikan, kita sudah penarikan ya. Ini masih lama lagi ya. Kalau itu pun juga masih ada waktu, pasti masih lama baru ketemu lagi. Pasti lama sekali gitu. Habis itu posisi waktu itu kan ini kepala sekolah di SPL ini kan dia ada tihambuan. Jadi mungkin yang apa kami itu kan tahan, bukan tahan juga tadi kami minta bapak besok penarikan, bapak jangan ke Hambuang dulu, tuh kami selesai penarikan dulu, baru bapak lanjutkan kegiatan di Hambuang gitu. Habis itu di lingkungan sekitar tempat kami penginapan, di situ juga masyarakatnya itu sangat antusias. Pas kami bilang mau penarikan mereka juga rasa sedih, karena mereka sudah terlalu nyaman juga dengan kami, suasana sama kami di sana gitu. Luar biasa ya, masih ada rindu masyarakat itu, masih mau bersama dengan adik-adik mereka. Tetapi apa daya bahwa waktu sudah membatasi dan adik mereka harus kembali. Ini luar biasa, artinya adik-adik mereka menyimpan kesan yang baik di sana, sehingga masyarakat di sana itu masih mau melihat adik atau mau masih bersama dengan adik-adik sih. Baik, kalau adik Juven sendiri, Kalau dari saya tentunya merasa lega karena sudah menyelesaikan PKL dengan baik, lalu tidak ada kendala atau tantangan yang fatal selama PKL, dan juga ada rasa menyesal karena masih ingin belajar di sana, masih banyak ilmu yang saya mau pelajari di sana, seperti salah satu contoh IB sapi gitu. luar biasa ya. Itu pasti ada kerinduan tersendiri untuk masih mau belajar banyak, tapi memang situasinya perkiraan waktunya harus dikembalikan. Baik, saya mau bertanya lagi soal bagaimana dukungan dari kampus maupun dari tempat kerja. Apakah dukungannya baik atau memang ada hal-hal yang mungkin adik mereka merasakan bahwa ini dukungan dari kampus ini luar biasa, kami selalu diperhatikan dan lain sebagainya. Boleh dong ceritakan apa dukungan apa saja yang mereka dapatkan untuk menjadi motivasi bagi adik-adik mahasiswa lain. Ini kalau dari kami yang di PKL di Dewa ada dukungan dari dosen, pihak keluarga dan tempat PKL. Ada 3 dukungan. Kalau dari dosen itu mereka selalu tanya kabar kami bagaimana, keadaannya kami bagaimana kegiatan kami di sana selama 2 bulan. Walaupun mereka tidak sering berkomunikasi langsung dengan kami. Karena ada jadwalnya mungkin dalam seminggu 1 kali. Karena kesibukan Bapak Ibu dosen juga, jadi mereka hanya berkesempatan untuk tanyakan lewat kayak WhatsApp, tanya kondisi kami bagaimana, apakah kami baik-baik saja, bagaimana kami punya proses kegiatan PKL di sana, itu dari pihak kampus. Kalau dari pihak keluarga, tanya bagaimana, sama halnya juga yang mereka tanya. Dan kami itu, walaupun kami tidak ketemu langsung, tidak komunikasi langsung, dengan dukungan-dukungan seperti itu kami juga lebih semangat. Jadi rasa untuk bertahan lagi di tempat PKL itu ada. Karena kalau dilihat-lihat, kalau kami yang baru PKL gitu, apalagi ke daerah barat, pasti rasa ada rasa minder. Karena kan ketemu suasana yang baru, daerah yang baru, orang baru, ya walaupun sama-sama subak gitu. Tapi dengan adanya dukungan dari kampus, dari pihak keluarga,
kami lebih semangat lagi. Habis itu yang lebih apa lagi tuh, dukungan dari tempat PKL. Akan dikasih dukungan mulai dari kami awal masuk, kami diterima dengan baik, sampai kami selesai pun juga mereka masih berpesan jika ada waktu berkunjung lagi sini, walaupun cuma sebentar. Kami merindukan kedatangan kalian untuk yang hari-hari berikutnya. Itu dukungan dari mereka. Bisa disampaikan bahwa jangan sampai nanti adik-adik kami pasti akan datang lagi. Ya. Oke, kalau Adik Juven sendiri bagaimana? Kalau dari saya itu fakta yang mendukung sekali itu menurut saya dari Bapak Ibu dosen, sehingga sampai praktek kami ini terjadi di luar. Kalau sudah di luar kan banyak ya, kalau kita bilang fasilitasnya lebih lengkap. Nah, yang menjadi pendukung juga di sana itu di mana pembimbing lapangan kami itu yang begitu sabar mengajari kami, lalu welcome dengan kami begitu terbubat, tidak ada yang ya sedikit dengan ilmu. Ya, Luar biasa ya, ini dukungan-dukungan yang luar biasa. Oke, baik. Boleh dong berikan pesan ke adik-adik mahasiswa yang mungkin sebentar lagi mereka akan melaksanakan PKR juga. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan, apa saja persiapannya, apa saja yang harus mereka lakukan sebelum melaksanakan PKR nanti. Silakan, Ade. ya dari saya, pesan saya untuk adik-adik yang akan PKL nanti, jangan takut kotor, jangan malu bertanya, hindari sikap pasif, karena PKL ini bukan sekedar formalitas saja, tapi kesempatan kita untuk mengembangkan diri kita di dunia kerja. Itu saya pesan. Terima kasih, Ade Orem. Kalau dari saya, pesan untuk adik-adik yang akan melaksanakan PKL di tahun depan, selalu siap menghadapi tantangan yang ada di lapangan, selalu bersikap rendah hati kepada siapapun, selalu bersikap tanggung jawab, dan jaga tutur kata dalam berkomunikasi dengan siapapun. Selalu semangat. Luar biasa, terima kasih banyak Ade Orem, Ade Juven untuk sharingnya hari ini. Dan semoga cerita adik berdua menjadi cerita yang menarik dan inspirasi bagi adik-adik mahasiswa, khususnya mahasiswa dari Fakultas Sains dan Teknologi, dan menjadi bekal untuk mereka persiapkan diri juga ke depannya apabila akan melaksanakan PKL. Ini terima kasih banyak adik berdua sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman. Semoga pengalaman adik-adik berdua bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat podcast Unika Wetabula dan juga adik-adik mahasiswa yang akan melaksanakan PKL. Sahabat-sahabat podcast Unika Wetabula dan seluruh mahasiswa yang sebentar lagi akan melaksanakan PKL juga nanti dari terkhususnya Fakultas Sains dan Teknologi. Tadi sudah banyak sekali cerita menarik dari adik Juven dan Dak Orem. Semoga cerita-cerita ini sangat menjadi motivasi tersendiri untuk adik-adik dalam persiapan diri itu PKL nanti. Dan semoga cerita-cerita yang disampaikan menarik dan menjadi inspirasi untuk sahabat-sahabat podcast Unika Wetabula. Saya akan menutup podcast Unika Wetabula dengan, tadi saya mengawali dengan pantun, pasti dong saya tutup dengan pantun. Bunga mekar di bukit Lentongara, padi menguning di mata dipu. Jika sahabat-sahabat podcast Unika Wetabula merasa terhibur dengan diskusi kami hari ini, jangan lupa saksikan episode podcast selanjutnya. Saya Luis Lere, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada diskusi kami yang kurang menyenangkan, tetapi sesungguhnya kami ingin berbagi untuk sahabat-sahabat podcast Unika Wetabula.